tentunya untuk ini bisa menjadi lebih sesuatu yang berhasil ditingkatkan secara lebih cepat, tentunya kita butuh dukungan yang cukup banyak. Contoh saya ambil satu, pembangkit listrik tenaga surya yang dilakukan di UAE, itu kan dilakukan oleh pemerintah UAE melalui Masdar. Itu tentunya dia dari sisi pembebasan lahan ya, kita tahu harga pembebasan lahan untuk akuisisi suatu proyek di Indonesia dan negara lain, mungkin di sana karena memang lebih dia dan secara murah, mungkin itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi kendala. Jadi dari faktor capital expenditure untuk pembebasan lahan saja sudah jauh. Tentunya ini juga faktor. Dan tentunya kita juga ingin ada dukungan pemerintah dalam hal eksekusinya, karena seringkali proyek itu terkendala bukan dari faktor teknisnya, tapi lebih daripada faktor non-teknis, yaitu sosial dan juga masalah tadi ya, penyediaan lahan. Kalau ini bisa terselesaikan dengan baik, tentunya kita juga mendapatkan kepastian area-area yang memang sudah membutuhkan pembangkit-pembangkit yang berbasis energi terbarukan tadi. Satu. Kedua, tentunya secara fiskal, saya rasa beberapa lembaga dalam hal ini Kemenkeu dan juga mungkin dari Kementerian Investasi dan di bawah koordinasi Marinvest, tentunya kita juga melihat bahwa ini menjadi sesuatu hal yang memang perlu ada balancing, karena kita tahu energi terbarukan ini belum bisa ditekan semurah PLTU sekarang, tapi ke depannya akan ke sana. Tapi ini kan berarti gap antara biaya penyediaan pokok listrik berbasis terbarukan dan harga yang bisa terjangkau oleh listrik banyak itu masih ada gap. Berarti membutuhkan subsidi. Nah, subsidi ini siapa yang tanggung? Karena kalau pengusaha diminta untuk berinvestasi tapi secara keuangannya tidak masuk hitungan atau rugi, pasti juga investasinya tidak mengalir. Di satu hal, kalau misalnya harga listrik menjadi tidak terjangkau, tentunya ini menjadi proyek yang ke depan yang menjadi sifatnya merugikan halayak banyak. Karena kita tahu kebutuhan energi ini bukan hanya dibutuhkan oleh industri atau kebutuhan komersial, tapi juga oleh rakyat banyak. Dalam hal ini kita Indonesia ini masih sangat penting untuk mengedepankan tarif yang serendah mungkin. Nah, jadi gap ini harus ada yang mengisi. Nah, inilah di sini saya lihat perlunya ada suatu gebrakan atau inovasi dari pemerintah dalam hal insentif, bisa berbentuk insentif fiskal, jadi mungkin ada semacam tax holiday atau insentif skema lain, atau juga tadi bantuan misalnya lahannya disediakan oleh pemerintah, investor tinggal membangun, atau juga dalam dukungan lembaga pendanaan yang lebih masif, karena kita tahu ini kan menjadi suatu industri yang baru. Selama ini PLTU dibuka selebar mungkin selama 10 tahun terakhir untuk swasta meningkatkan partisipasinya, tapi sekarang terjadi suatu migrasi atau transisi di mana pendanaan PLTU berbasis batubara ini akan semakin sulit. Nah, tentunya harus digantikan dengan pendanaan EBT yang lebih terbuka dan juga lebih murah. Tapi karena ada faktor ketidakpastian, tadi ada beberapa hal yang menjadi kendala, dan juga tingkat ekonomisiannya juga belum masuk hitungan, dan tentunya PLN kalau harus membeli harga listrik dengan lebih mahal, tentunya mereka juga mungkin dalam hal ini keberatan, karena mereka sendiri juga sedang melakukan transformasi dan pembenahan ke depan supaya menjadi perusahaan yang lebih kompetitif dan transparan. Seperti itu. Oke.